Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan spoiler Battle Through the Heavens versi novel. Buat kalian yang baru nonton video ini, kita saranin untuk nonton dulu video-video sebelumnya di deskripsi biar nggak gagal paham. Buat yang udah tahu, kuy lah, kita lanjutin ceritanya. Setelah naik di bintang 8 Dadoshi, Xiaoyan kembali ke pavilion untuk melihat keadaan gerbang Pan. Sesampainya di sana, ia kembali disambut para siswa yang bertugas menjaga gerbang. Xiaoyan pun masuk ke ruangan dan di sana sudah ada Sun Er, Fujia, Wu Hao ditambah dengan Lin Yan. Sun Er pun terlihat sangat senang karena Xiaoyan sudah kembali setelah setengah bulan lebih berlatih. Tak hanya Sun Er, bahkan Lin Yan terlihat lebih senang dengan adanya Xiaoyan. Ia segera loncat dari bangku untuk menemui Xiaoyan. Ia berkata bahwa obat yang diberikan Xiaoyan sudah habis semua dan ia sudah ada 4 hari menunggu kedatangan Xiaoyan. Jika saja besok Xiaoyan belum pulang, ia berniat untuk menyusul ke menara pelatihan. Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata bahwa Lin Yan tak mungkin mati hanya karena kehabisan obat, kemudian memintanya untuk tenang. Xiaoyan segera mengambil obat yang telah ia murnikan ketika di menara pelatihan dan memberikannya kepada Lin Yan. Kegembiraan meliputi wajah dan langsung mengambil obat secepat kilat. Xiaoyan lanjut menanyakan kepada rekannya mengenai apakah gerbang Pan mengalami masalah terutama dengan fraksi putih. Wu Hao mengatakan semuanya baik-baik saja, terlebih setelah mereka tahu bahwa Xiaoyan telah bertarung dengan Leina dan membuat gerbang Pan terlihat semakin kuat. Selain itu, Xiaoyan telah mempermalukan Liu Fei di hadapan murid yang berlatih saat itu. Mendengar nama Liu Fei, Xiaoyan teringat pernah mendengar bahwa Liu Fei memiliki kakak sepupu bernama Liu Qing. Xiaoyan pun segera menanyakan tentang Liu Qing dan bagaimana kekuatannya kepada Lin Yan. Lin Yan yang malas melemparkan pertanyaan tersebut kepada Wu Hao karena baru-baru ini Liu Qing baru bertarung di arena. Wu Hao pun menjelaskan bahwa Liu Qing adalah salah satu dari 10 strong ranking. Ia lanjut menjelaskan bahwa Liu Qing adalah juara bertahan selama 8 kali berturut-turut dan tak pernah kalah. Setelah itu, Lin Yan berkata bahwa Liu Qing saat ini sedang sibuk karena akan menghadapi kompetisi Grand Academy. Hari-harinya dihabiskan menyendiri untuk berlatih dan sesekali pergi ke menara pelatihan. Karena itu, mengenai masalah Liu Fei dan Leina, untuk waktu dekat ini tak akan ada perkembangan. Xiaoyan hanya terfokus pada kata-kata turnamen Grand Academy lalu menanyakannya kepada Lin Yan. Dengan sombong, Lin Yan berkata bahwa Xiaoyan takkan mampu untuk ikut serta dalam turnamen tersebut. Hal itu dikarenakan turnamen akan diikuti oleh 10 besar dari strong ranking dengan disaksikan seluruh siswa. Lin Yan lanjut menjelaskan selama orang mampu berada di strong ranking, maka ia memiliki kualifikasi untuk dicalonkan sebagai tetua. Dengan begitu mereka juga memiliki peluang untuk pergi ke menara pelatihan tingkat 9 dan menerima penempaan tubuh langsung dari sumber api. Hal itu dapat membuat seseorang didorong menembus pembatas menuju tingkat doang dengan syarat seorang tersebut memiliki keberuntungan. Xiaoyan dan yang lain terpana mendengar penjelasan Lin Yan yang lanjut berkata untuk melupakan hal tersebut. Hal itu dikarenakan sangat mustahil bagi siswa untuk dapat masuk ke sana. Hanya merekalah yang memiliki gelar sebagai tetua yang dapat kesempatan tersebut. Maka dari itu, banyak dari mereka yang telah lulus memilih tinggal dan menjadi tetua agar dapat berlatih di tingkat 9 bahkan 10 menara. Dengan cara ini memungkinkan mereka untuk dengan cepat menyentuh penghalang kelas Do Huang. Sekali lagi, mereka pun dibuat takjub karena hal tersebut benar-benar hal yang mereka inginkan dengan masuk ke Akademi Jianan. Di tengah keheningan, Lin Yan mengalihkan topik pembicaraan mengenai pil obat yang dimurnikan Xiaoyan. Ia merasakan adanya perkembangan dan tubuhnya menjadi semakin baik. Ia merasakan kadar api telah berkurang cukup banyak dan menjadi lemah setelah menjalani pengobatan. Xiaoyan lanjut berkata setidaknya Lin Yan membutuhkan waktu 1 bulan lagi untuk racun di tubuhnya benar-benar hilang. Bersamaan dengan itu, Lin Yan melemparkan giok hijau ke arah Xiaoyan yang langsung menangkapnya. Xiaoyan terkejut karena itu adalah Greenwood Celestial Vine. Ia merasa pengobatan belum selesai namun Lin Yan telah menyerahkan benda tersebut. Lin Yan pun berkata bahwa ia merasakan efek yang pesat di tubuhnya dan sepenuhnya percaya kepada Xiaoyan. Xiaoyan hanya dapat tersenyum dan berterima kasih kepada Lin Yan atas kebaikannya. Lin Yan membalas walaupun perjanjian ditukar dengan benda tersebut, namun ia masih memiliki hutang budi kepada Xiaoyan.
Ia merasa hidupnya jauh lebih berharga ketimbang benda yang tak berfungsi di tangannya sambil berjalan pergi. Ia juga menambahkan jika di masa depan Liu Qing membuat masalah dengan gerbang Pan, maka Xiaoyan bisa mengirim orang untuk memberitahu Lin Yan. Setelah kepergian Lin Yan, mereka pun akhirnya berbincang-bincang mengenai gerbang Pan yang membutuhkan energi api. Sun Er menjelaskan bahwa energi api digunakan untuk anggota yang mengurus gerbang Pan. Hujia menambahkan selama ini energi api yang mereka miliki digunakan sebagian untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan seiring berjalannya waktu energi api mereka menipis, begitu pula dengan Wu Hao yang selalu kalah di arena pertempuran. Xiaoyan juga mengatakan hal yang sama, bahwa energi apinya tinggal sedikit dan mereka merencanakan untuk menghasilkan energi api. Mereka pun mendiskusikan cara mendapatkan energi api, dari mulai membersihkan ruangan dan menyalin gulungan hingga ke arena pertempuran. Namun semuanya menghasilkan energi api yang sedikit dan memakan waktu yang lama. Kemudian Wu Hao menyarankan untuk menjual pil pemulihan di arena pertarungan, mengingat pil yang dijual di sana tidak sebagus milik Xiaoyan. Xiaoyan terkejut dan bertanya, siapakah yang menjual pil obat di sana? Wu Hao menjelaskan bahwa mereka adalah fraksi obat yang merupakan alkemis dan memang khusus menjual obat-obatan. Sun Er menambahkan mereka juga menguasai 90% penjualan obat di pusat perdagangan akademi. Xiaoyan berpikir sejenak kemudian menanyakan sekiranya obat apa lagi yang laku dijual di akademi. Hujia berkata pil Ice Spirit untuk menekan racun api pasti sangat diminati oleh mereka yang berlatih di menara pelatihan. Terlebih lagi, mereka yang terburu-buru untuk menaikkan level sehingga tidak perlu menunda waktu untuk berlatih. Xiaoyan pun mengangguk, kemudian mereka memutuskan untuk menjual pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh yang berfungsi memulihkan luka luar dan luka dalam, serta Quiet Ice Pill untuk meringankan racun api ketika berlatih di menara pelatihan. Setelah itu mereka pun mengumpulkan semua energi api sebagai modal untuk berbelanja bahan obat yang akan dijual. Keesokan harinya, mereka pun membeli bahan obat untuk dimurnikan sesuai resep dari Xiaoyan. Sun Er berkata, energi api yang telah mereka gunakan sejumlah 180 energi api. Untung saja dengan sumbangan bantuan dari Atai dan yang lainnya, semua bisa dibeli. Xiaoyan pun tersentuh dengan perlakuan para anggota yang rela berkorban untuk gerbang Pan. Karena hal itu, ia memerintahkan jika obat laku terjual, maka kembalikan energi api yang mereka berikan sebanyak 2 kali lipat. Mereka pun mengangguk lalu menaruh bahan obat di satu ruangan. Sun Er menyerahkan 2 pil yang diam-diam ia beli di fraksi obat dengan tujuan agar Xiaoyan dapat memeriksanya. Ia pun memberikan obat tersebut kepada Xiaoyan yang langsung masuk ke ruangan untuk memurnikan obat. Xiaoyan pun mulai memeriksa obat yang dibeli Sun Er dari fraksi obat. Salah satu pil obat adalah pil pemulihan energi seperti yang dikatakan Wu Hao, dan satunya lagi adalah pil penyembuhan. Di mata Xiaoyan, pil tersebut tidak ada apa-apanya dengan keterampilannya saat ini. Setelah itu Xiaoyan pun mulai memurnikan obat dengan bahan-bahan di hadapannya. Di sisi lain, Hujia, Wu Hao, dan Sun Er terlihat gelisah mengingat sudah 1,5 hari Xiaoyan tidak keluar dari ruangan. Wu Hao semakin khawatir dan gelisah hingga terfikir untuk masuk ke ruangan. Sun Er melarang mengingat mereka bukanlah alkemis dan tak tahu prosedur seorang alkemis dalam pemurnian obat. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu Xiaoyan selesai. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Pintu terbuka dan Xiaoyan pun keluar kemudian menghampiri mereka. Nafas lega pun keluar dari mereka yang telah lama menunggu Xiaoyan memurnikan obat. Xiaoyan mengeluarkan banyak giok berisi pil pemurnian di atas meja. Ia berkata ini adalah 83 pil pemulihan energi, 62 pil pemulihan tubuh, dan 63 Quiet Ice Pill atau pil es tenang dengan total 181 biji. Xiaoyan lanjut berkata untung saja ia tidak gagal dalam pemurnian ketiga jenis obat tersebut. Mereka pun terkejut melihat banyaknya pil obat yang berhasil dimurnikan oleh Xiaoyan sambil menghitung botol giok di atas meja. Setelah itu Sun Er berniat mendiskusikan distribusi dan harga penjualan obat dengan Xiaoyan yang ternyata sudah tertidur pulas di atas bangku. Ia pun berinisiatif mengambil selimut buat Ayang takut kedinginan. Singkat cerita, Xiaoyan pun terbangun pada malam harinya lalu tiba-tiba pintu terbuka. Rupanya itu adalah Atai yang lanjut menanyakan keadaan Xiaoyan setelah seharian tertidur.
Xiaoyan hanya tersenyum dan menanyakan keberadaan Sun Er, Hujia, dan Wu Hao. Atai berkata mereka sedang pergi menjual obat dan seharusnya akan kembali sebentar lagi. Xiaoyan tersenyum kepada Atai lalu berterima kasih atas bantuan dalam proses penjualan obat dan akan mengembalikan energi api 2 kali lipat setelah obat terjual. Atai terharu dengan perkataan Xiaoyan, namun belum sempat membalas, pintu pun terbuka. Sun Er, Hujia, Wu Hao, dan siswa lain telah kembali dari berjualan obat. Mereka senang ketika melihat Xiaoyan yang sudah bangun dan kelelahan telah hilang dalam wajahnya. Xiaoyan pun segera menanyakan hasil dari penjualan mereka di hari pertama. Sun Er menjelaskan mereka berhasil menjual 30 pil pemulihan energi, 35 pil pemulihan tubuh, dan 14 Quiet Ice Pill. Ia lanjut berkata masing-masing dari pil pemulihan tubuh dan pemulihan energi dijual lebih rendah dari fraksi obat, yakni dengan harga 1 energi api. Sedangkan Quiet Ice Pill dijual 3 energi api, dan hal itu yang mungkin membuat orang-orang berpikir 2 kali untuk membelinya, mengingat sulitnya mendapatkan energi api. Xiaoyan tak menyangka di hari pertama mereka berjualan obat, walaupun belum ada kepercayaan dari pembeli, sudah dapat menjual sebanyak itu. Sun Er berkata dengan penjualan hari ini mereka berhasil mendapat 107 energi api. Ia lanjut menambahkan kekhawatirannya jika fraksi obat telah mengetahui bahwa Gerbang Pan berani bersaing dengan mereka. Ia takut pasokan obat mereka akan diborong fraksi obat sehingga Gerbang Pan akan kesulitan mencari bahan-bahan obat. Oleh karena itu, Sun Er menyarankan agar hasil penjualan kali ini digunakan untuk segera membeli bahan obat sebelum fraksi obat mengambil alih. Xiaoyan terdiam dan menyadari yang dikatakan Sun Er memanglah benar dan menyetujuinya. Xiaoyan lanjut berkata kepada para anggota yang telah bekerja keras bahwa mereka akan mendapat 5 energi api karena kerja keras mereka setelah obat laku terjual. Ia menambahkan untuk Atai dan siswa yang berkontribusi lebih akan diganti 2 kali lipat energi api. Mereka semua pun bersemangat mengingat kebaikan hati Xiaoyan dengan memberi 5 energi api yang mereka anggap cukup besar. Singkat cerita, penjualan pun masuk ke hari kedua di mana mereka membagi 2 kelompok yang berjualan dan membeli bahan-bahan obat. Tanpa diduga penjualan di hari kedua melesat hingga 2 kali lipat. Hal itu dikarenakan mereka yang telah mengkonsumsi pil obat telah merasakan khasiatnya. Mereka pun menyebarkan informasi ini kepada yang lain hingga membuat ketertarikan untuk membeli. Obat yang dijual langsung habis, begitu pula dengan Quiet Ice Pill yang tergolong mahal. Mereka pun segera kembali ke aula mengingat tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Di sisi lain, fraksi obat telah mengetahui pergerakan Gerbang Pan dalam penjualan obat. Seorang pria menanyakan di satu forum siapakah seorang alkemis yang berada di Gerbang Pan. Yang lain menjawab dia adalah ketua Gerbang Pan, yakni Xiaoyan. Si pria pun terkejut mengetahui Xiaoyan yang terkenal dengan kekuatannya ternyata juga merupakan seorang alkemis. Ia lanjut memperhatikan pil yang dijual Xiaoyan dan berkata obat yang dibuat Xiaoyan ini lebih baik dari mereka dan harganya lebih murah. Mendengar hal itu, yang lain bertanya apa yang harus mereka lakukan. Si pria segera memerintahkan mereka untuk mencari tahu pasokan obat Xiaoyan dan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Si pria yang tahu mengenai konflik Xiaoyan dengan fraksi putih pun memerintahkan anggotanya untuk mengundang Bai Cheng karena ada hal yang ingin mereka bahas. Kembali ke Xiaoyan yang ternganga-nganga melihat 348 energi api berada di kartu miliknya. Dengan penjualan obat yang laris manis, dapat dipastikan Gerbang Pan memiliki reputasi dalam hal tersebut. Selain itu, dengan reputasi yang dimiliki, mereka tidak perlu lagi untuk berkeliling menjualan obat. Mereka cukup memberitahu lokasi penjualan di masing-masing tempat, maka dengan sendirinya pembeli akan berdatangan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia telah memurnikan pil obat yang cukup dijual selama 1 minggu. Setelah itu, ia bertanya apakah anggota yang membeli bahan obat telah kembali. Tak lama datang Atai dan seorang lagi dengan terengah-engah dan Xiaoyan langsung menanyakan apa yang terjadi. Atai menjelaskan bahwa anggota yang bertugas mengalami kesulitan yakni bahan obat telah habis. Ia lanjut menambahkan ternyata benar bahan obat diborong fraksi obat dengan harga 2 kali lipat. Selain itu, anggota yang bertugas menjual obat dihadang oleh beberapa orang dari fraksi putih. Xiaoyan seketika murka mendengar fraksi putih telah melanggar perjanjian mereka.
Ia pun segera meminta Atai untuk mengumpulkan siswa dengan tujuan untuk pergi ke fraksi putih karena merasa gerbang PAN telah diinjak-injak. Begitu pula dengan Wu Hao dan Hu Jia yang naik pitam mendengar kelakuan dari fraksi putih. Tak lama mereka pun segera pergi beramai-ramai mengakibatkan orang di sekitar jalan yang mereka lewati bertanya-tanya. Melihat gerbang PAN berjalan ke arah fraksi putih, mereka pun kepo dan segera mengikutinya. Di sisi lain, Bai Cheng pun mendengar kabar gerbang PAN yang menuju ke fraksi putih. Di sana ada Fu Ao dan Bai Shan yang terlihat senang mendengar gerbang PAN datang ke fraksi putih. Mereka membayangkan bahwa ini adalah hari kehancuran dari gerbang PAN yang telah berani datang ke sana. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai dan Bai Cheng pun keluar menuju pelataran. Ia lanjut bertanya ada apa Xiaoyan membawa pasukan ke fraksi putih. Xiaoyan segera menjelaskan dengan nada mengejek, sepertinya fraksi putih adalah fraksi yang tidak memiliki integritas dan wajah karena telah melanggar janji. Mendengar hal itu, penonton di sana pun tertawa kecil dan membuat Bai Cheng seketika memerah malu. Sesaat kemudian muncul sosok berjubah abu-abu di hadapan mereka yang membuat Xiaoyan terkejut. Lin Yan tiba-tiba nongol lalu berkata ia mendengar gerbang PAN sedang mengalami masalah dan menuju ke fraksi putih. Maka dari itu, setelah berlatih dengan obat dari Xiaoyan, ia segera berangkat untuk melihat apa yang terjadi. Seketika wajah Bai Cheng menjadi pucat lalu meminta Lin Yan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Lin Yan segera berteriak kepada Bai Cheng, gak usah banyak bacot. Menindas gerbang PAN berarti menindas Lin Yan. Bai Cheng semakin kikuk lalu memprovokasi Xiaoyan yang hanya bisa bersembunyi di balik orang lain. Tak lama, gerombolan lain datang. Ternyata itu adalah fraksi obat bersama ketuanya bernama Han Xian. Ia berkata kepada Lin Yan yang telah ikut campur dengan urusan orang lain. Alis Lin Yan seketika mengkerut dikarenakan ia tahu bahwa fraksi obat memiliki relasi yang cukup bagus dengan orang-orang yang berada di strong ranking. Lin Yan bertanya kepada Han Xian apakah ini semua ulah dari fraksi obat. Han Xian tidak mengakuinya dan malah berkata walaupun benar fraksi obat ada di balik ini semua, Han Xian akan dengan mudah meminta orang-orang top 10 di strong ranking untuk menghajar Lin Yan yang berada di peringkat 10 strong ranking. Lin Yan hanya bisa diam, kemudian Xiaoyan maju dan berkata pada Lin Yan untuk menyerahkan masalah ini kepada Xiaoyan. Oh, ini yang namanya Xiaoyan. Ucap Han Xian tersenyum sinis. Ia lanjut meledek gerbang PAN yang lemah sangat berani bersaing dengan fraksi obat. Xiaoyan membalas sampai kapanpun selama ada Xiaoyan, gerbang PAN akan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Lagi pula kualitas obat yang mereka buat lebih baik dibanding obat dari fraksi Han Xian. Hal itu tentu menjadi tamparan keras bagi Han Xian yang merupakan senior alkemis di sana. Xiaoyan lanjut menantang Han Xian bertanding dalam pemurnian obat dengan taruhan jika Xiaoyan menang maka gerbang PAN tak akan mendapat masalah dalam penjualan obat. Jika Xiaoyan kalah maka sebaliknya gerbang PAN tak akan berkontribusi lagi dalam penjualan obat. Han Xian terdiam agak lama mendengar tantangan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lanjut berkata, ataukah senior Han Xian ingin bertarung dalam bidang pertarungan doki? Xiaoyan menyadari kekuatan Han Xian ini tidak jauh dengan Leina, jadi dengan sedikit Angry Buddha Lotus Flame skala kecil, kemungkinan ia juga tak akan bisa bertahan. Han Xian semakin bingung hingga agak lama ia pun menaikkan taruhan jika Xiaoyan menang maka gerbang PAN tak hanya bebas berjualan melainkan akan diberi 50% tempat penjualan di area perdagangan. Jika kalah maka Xiaoyan harus memberikan formula pil pemulihan yang ia jual dan gerbang PAN pun tutup selama-lamanya. Xiaoyan pun langsung menyanggupinya mengingat keterampilan Xiaoyan saat ini telah berkembang sangat pesat. Setelah itu Han Xian berkata bahwa ia akan meminta Tetua Hao yang merupakan penjaga aula obat untuk menjadi juri dalam pertandingan. Mereka pun bergegas ke aula obat dan mengutarakan niat mereka untuk bertanding kepada Tetua Hao. Tetua pun menyetujuinya dan akan mempersiapkan ramuan obat yang akan menjadi tes bagi mereka berdua. Diputuskan pertandingan akan dilaksanakan keesokan harinya lalu mereka pun kembali ke tempat masing-masing. Singkat cerita, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao menyampaikan kekhawatirannya kepada Xiaoyan. Mereka takut bahwa Han Xian bekerja sama dengan Tetua Hao untuk menjatuhkan Xiaoyan. Namun hal itu segera dibantah oleh Lin Yan yang sedikit banyak mengenal Tetua Hao.
Menurutnya Tetua Hao adalah tetua yang paling anti terhadap kecurangan dalam hal apapun. Jadi tak mungkin Han Xian akan berani meminta Tetua Hao berpihak kepadanya. Mereka pun sedikit lega namun masih khawatir karena Han Xian merupakan alkemis tingkat 4 yang disegani. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba di mana arena utara yang biasanya sepi kini terlihat sangat ramai. Banyak pasang mata yang ingin menyaksikan pertandingan yang sangat jarang terjadi dalam bidang alkemis. Tak lama Tetua Hao pun buka suara mengenai pertandingan tersebut bersamaan dengan datangnya Han Xian dan Xiaoyan. Tanpa berlama-lama, Tetua berkata untuk tes pertandingan ini akan sangat sulit dan menanyakan kesanggupan dari mereka. Setelah saling bertukar tatapan, Xiaoyan dan Han Xian pun saling mengangguk lalu Tetua Hao melanjutkan perkataannya. Pil obat ini dipilih secara pribadi olehnya sambil mengeluarkan gulungan dan menanyakan siapakah yang pertama kali akan melihat isi formula tersebut. Xiaoyan pun dengan hormat mempersilahkan Han Xian untuk melihatnya terlebih dahulu. Seketika ekspresi Han Xian berubah setelah membuka gulungan dan membaca formula di dalamnya. Setelah itu giliran Xiaoyan membaca formula dan hanya dapat terdiam untuk beberapa saat. Setelah itu Xiaoyan berkata bahwa pil obat tingkat 5 seperti ini memang sulit dimurnikan. Mendengar hal itu bukan hanya penonton yang kaget tetapi tetua lain yang menyaksikan juga terlihat melotot keheranan. Tak lama Tetua Hao mempersilahkan mereka untuk ke tempat masing-masing dengan 3 paket bahan obat yang sudah disiapkan. Jika masing-masing dari mereka gagal, hasil tetap dapat dilihat dari obat yang gagal dimurnikan dan mereka pun mulai. Han Xian mengeluarkan kuali emas yang membuat para penonton kesilauan. Dari kuali saja, sudah ada kesenjangan antara Han Xian dan Xiaoyan dengan kuali retak di hadapannya. Xiaoyan tak memperdulikan ejekan penonton yang terdengar dan fokus pada bahan obat. Di sisi lain, Han Xian mengeluarkan api emas yang mempesona hadirin yang menyaksikan. Xiaoyan menyadari api tersebut tampaknya sedikit lebih tinggi dibanding api ungu miliknya. Xiaoyan pun tidak membuang waktu dan mengeluarkan api hijau yang langsung menyerbu kuali. Han Xian melirik Xiaoyan dan melihat secara langsung api hijau yang banyak orang perbincangkan. Mereka pun mulai memasukkan bahan obat yang terdiri dari 40 bahan. Xiaoyan dengan lembut memasukkan obat ke dalam kuali hingga akhirnya ledakan timbul dari dalam kualinya. Hal itu membuat Han Xian senang dan menyombongkan diri di depan semuanya. Tak lama letupan pun terjadi dalam kualinya yang menandakan ia juga gagal di tahap pertama. Semua yang menyaksikan tahap pertama menyadari bahwa Xiaoyan lebih unggul saat ini karena telah memasukkan 20 bahan obat sebelum gagal. Sementara Han Xian gagal pada saat memasukkan bahan obat ke-8 dan hal itu jelas memalukan sebagai alkemis tingkat 4. Han Xian yang emosi pun lanjut memperbaiki obat dengan bahan kedua dan kembali gagal. Xiaoyan yang setelah memejamkan mata selama 10 menit akhirnya bangkit dan mulai memurnikan obat namun kembali gagal. Han Xian pun mulai mencoba bersamaan dengan Xiaoyan yang juga mulai memasukkan bahan obat. Setelah lama, Han Xian memutuskan untuk mengeluarkan pil setengah jadi karena ia takut akan gagal. Menurutnya lebih baik bahan setengah jadi dibanding bahan gagal. Hal itu membuat Tetua Hao hanya bisa menghela nafas dan memalingkan pandangan ke Xiaoyan. Setelah lama dan banyaknya letupan, akhirnya bahan obat Xiaoyan sudah mencapai tahap penggabungan bentuk sebuah pil. Ketegangan muncul ketika retakan kuali obat Xiaoyan semakin membesar. Semuanya tercengang karena di detik akhir penentuan, retakan kuali semakin membesar hingga akhirnya meledak. Kabut memenuhi area sekitar Xiaoyan dan Tetua Hao tanpa daya menghela nafas dan mengira Xiaoyan telah gagal. Begitu pula dengan Han Xian yang tertawa puas menyangka Xiaoyan telah gagal. Saat yang bersamaan, Xiaoyan berjalan dari kabut dan Han Xian menghampirinya bermaksud untuk meminta resep yang menjadi taruhan mereka. Namun Xiaoyan tidak menanggapi dan berjalan menuju Tetua Hao. Penolakan itu membuat Han Xian menjadi marah terhadap Xiaoyan yang menurutnya telah kalah. Kemudian Xiaoyan tersenyum kepada Tetua Hao lalu membuka kepalan tangannya dan terlihat pil merah gelap di tangannya. Ia berkata bahwa telah beruntung karena tidak mengecewakan Tetua Hao dalam mengolah pil tingkat 5. Han Xian tak terima dan mengatakan bahwa adanya kecurangan ketika kabut menyelimuti Xiaoyan di detik terakhir.
Xiaoyan pun tersenyum dan meminta Tetua Hao untuk segera memeriksa pil tersebut. Tak lama, kerumunan penonton pun semakin mendekat dan tetua lain pun datang ke arena. Setelah Tetua Hao memeriksa dengan seksama, ia berkata pada para tetua yang hadir bahwa ini adalah Dragon Strength Pill tingkat 5 yang baru keluar dari kuali. Pil ini masih mengandung panas dari api pembakaran dari dalam kuali. Tak diragukan lagi, Xiaoyan telah berhasil memurnikan pil tingkat 5 tersebut dan keluar sebagai pemenang. Pujian pun mengalir dari para tetua untuk Xiaoyan yang berhasil memurnikan pil tingkat 5. Hal yang sulit dilakukan oleh alkemis di akademi ternyata dapat Xiaoyan atasi. Tak lama, Tetua Hao pun mengumumkan pemenang dari pertandingan adalah Xiaoyan. Sontak, anggota Gerbang Pan bersorak kegirangan mendengar pemimpin mereka berhasil menang. Setelah itu Tetua Hao memperingatkan Han Xian untuk menepati janji memberi lahan pada Gerbang Pan dalam waktu 3 hari. Selain itu, mereka juga tidak diperbolehkan menghalangi penjualan obat dari Gerbang Pan. Han Xian yang hatinya terluka pun hanya dapat mengangguk sebelum akhirnya pergi. Setelah itu Tetua Hao mengucapkan selamat kepada Xiaoyan dan menjelaskan bahwa saat ini Gerbang Pan resmi menjual obat di akademi. Oleh karena itu, mereka akan dikenakan pajak 20% tiap bulan dari hasil penjualan. Xiaoyan mengerutkan alis dan berkata bahwa bukankah itu harga yang terlalu mahal? Seketika Tetua Hao teringat perkataan tetua pertama lalu berbisik dan berkata untuk membayar 10% saja tiap bulannya. Xiaoyan pun merasa senang dan berterima kasih kepada Tetua Hao. Selain itu, Gerbang Pan juga diperbolehkan untuk mengambil bahan obat di gudang aula obat jika membutuhkannya. Setelah semua disampaikan, tetua pun pergi, begitu pula dengan Xiaoyan dan Gerbang Pan. Nah, sekian pembahasan Battle Through the Heavens versi novel chapter kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah support kita, terima kasih buat kalian yang selalu nonton, dan have a nice day.